Rasulullah ya di maljah alaika salawatullah abdun bil bad yartaji lasmal atab jud bil jawab marhaban qad qabalna. Alhamdulillah, pembacaan istighosah telah bersama-sama kita lalui. Semoga dengan membaca istighosah bersama-sama hajat kita semuanya oleh Allah dikabulkan. Semoga kita semuanya ini oleh Allah senantiasa diberi pertolongan. Wabil khusus semoga kita semuanya ini oleh Allah diistiqomahkan di Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Apa mbak? Jangan sampai kena rayuan tapi mancing ini ngaji dhisik mbah masalah wis. Lah wis ngaji bahas ngaji mawon nggih. Nah wis. Jadi wis lah wis ngaji niku wis kabeh padha. Jadi ila taala syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kalau ingin membaca satu ayat dulu yang ini semoga bisa memberikan napa niku motivasi kepada kita bersama. Dados di dalam Al-Qur'an niku menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang beliau niku memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Allah berfirman ngeten. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, dan Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dan Nabi Yakub juga berwasiat kepada anak-anaknya. Isi wasiati, hei anak-anakku, Allah telah memilihkan agama Islam untuk kalian. Maka fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan sampai mati kecuali kalian sebagai seorang muslim. Jangan mati kecuali sebagai seorang muslim. Dalam menjelaskan ayat ini para ulama ngeten. Masalah kematian itu kita kan nggak bisa menentukan. Orang itu pingin mati bagaimana dia nggak akan bisa menentukan. Lalu kok ayat ini ada fala tamutunna illa wa antum muslimun niku maksudnya pripun? Maka di dalam tafsir Sawi dijelaskan bahwasanya orang itu matinya itu secara adat sesuai dengan kebiasaannya. Orang itu mati itu yo biasane sesuai kambe adati. Orang kalau dia niku biasane ibadah, maka yo umumnya mati dalam keadaan ibadah. Jadi orang itu dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Oleh sebab itu, ketika kita ini senantiasa menjaga Islam kita, maka besar kemungkinan secara adat atau sunnatullah maka kita tetap ketika mati sebagai seorang muslim. Dalam konteks Nahdlatul Ulama
Kalau kita mulai saat ini menjaga betul Nahdlatul Ulama kita, yo kita nanti matinya sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama. Orang itu dimatikan sesuai dengan kebiasaan. Lah biasa nih dikir, yo wafatnya nggak jauh-jauh dari dikir. Repotnya lah sing biasa nih slot nih. Mati pas wae nyekel HP kabeh main slot ini, ya Allah. Ndang-ndang taubat niku kan. Orang itu mati sesuai dengan kebiasaan, itu ada di pengiran. Oleh sebab itu kalau kita itu pingin mati sebagai seorang muslim, ayat ini maknanya kita harus menjaga Islam kita. Begitu juga kalau kita pingin tetap bagian dari Nahdlatul Ulama, yo harus dijaga betul keyakinan kita, pergerakan kita, harokah kita dalam Nahdlatul Ulama. Ojo sampai wonge ngaku Nahdlatul Ulama tapi pergerakannya malah milu HTI. Lah niki repot. Nggih kan? Ojo sampai pergerakannya milu Nahdlatul Ulama tapi akidahnya salafi. Niki repot. Maka dalam hal ini kalau orang pingin dia diistiqomahkan dalam satu jalan, ya harus dijaga. Begitu juga kita niki umpamani, kita niku pingin mati sebagai bagian dari thalibul ilmi, pencari ilmu. Ya kita harus menjaga niku. Wis pokoknya aku pingin terus thalabul ilmi ngaji. Maka kita pun ya akan dimatikan Allah dalam keadaan ngaji. Orang kalau dia katakanlah wafat dalam keadaan zikir, yo krono biasane di zikir. Kalau niku diceritani masih kula. Jadi salah satu gurunya itu didatangi murid bahwasanya murid niku krana wong tuwane sudah berhari-hari sakaratul maut, wis diusahakan sekian banyak cara itu ternyata wong tuane masih gitu mau. Akhirnya nyeluk guru. Gurune ketika tekan niku kemudian dibacane Yasin. Dibacakan Yasin ternyata masih nggak apa-apa, masih tetap sakaratul maut, nyawa itu seperti mandek nyantol. Dibacakan surat Ar-Ra'd. Dibacakan surat Ar-Ra'd juga sama, nggak ngefek. Akhirnya langsung ulama ini tanya kepada anak-anak, biar bapakmu itu dulu ayahmu ketika masih hidup sukanya apa? Tibano sukanya ngeten Mbak, cepek. Ya, senengan itu cepek kabeh kupluing, cepek. Akhirnya langsung golekne kartu. Digolekne kartu terus dibukakan satu, dijepuk, tempelke ning bathuke. Mati. Loh ini beneran nih. Wong itu dimatikan sesuai dengan kebiasaan. Sing biasane judi, ya naudzubillah. Engko matine dalam keadaan judi. Sing biasane politik, engko matine ya pas korban politik kan. Makanya kalau seperti itu diniati hiburan wae. Iya kan? Ojo diniati tujuan tapi diniati hiburan. Bahas nasab hiburan, bahas politik hiburan, tapi intinya ngaji. Jelas nggih? Wedine kok lak niku dadi tujuannya sampean. Wah, Masya Allah ini. Malaikate titenono besok waktu mati wis. Tapi yo itu enggak pasti. Tapi biasanya seperti itu. Makanya kita niku yo harus punya kebiasaan yang bagus. Jelas nggih? Makanya ya
Contohnya diistiqomahkan malam Jumat ini. Kita minimal punya kebiasaan bagus setiap malam Jumat kita bersama-sama ngaji. Karena kalau kita lihat hadis Nabi, amal yang paling dicintai Allah itu bukan amal sing macem-macem, tapi amal sing istiqomah. Dalam hadis niku ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah itu amal yang mudawamah, yang istiqomah. Wa in qalla, meskipun sithik. Setiap malam Jumat kok hadir istiqomah, itu menjadi amal yang paling dicintai Allah daripada amal-amal sing sifatnya niku temporer. Kalau wayahe musim iki dungane niki, sesuk wis gak gelem donga meneh, enggak begitu. Amal yang paling dicintai Allah niku amal sing istiqomah. Jelas ya? Mari kita mulai ngaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u, adapun yang nomor 4 dari rukun salat, qiraatul Fatihati, membaca Fatihah. Au badaliyah, atau pengganti Fatihah. Ganti Fatihah itu liman pada orang lam yahfadha. Lam la yahfaduha, yang tidak hafal siapa man terhadap Fatihah. Fardun kanat as-sholatu, baik adanya sholat itu sholat fardu, au naflan, atau sholat sunnah. Rukun sholat yang keempat ialah membaca Fatihah. Tetapi untuk orang yang dia tidak hafal Fatihah, dia boleh menggantinya kalau dia itu tidak hafal. Baik sholatnya sholat fardu atau sholat sunnah, harus membaca Fatihah. Dados Fatihah niki menjadi kewajiban ketika kita sholat. Dalam sholat niku ada perbuatan yang wajib, ada ucapan yang wajib. Perbuatan yang wajib contohnya kita berdiri, contohnya kita itu ruku, kita sujud, itu perbuatan yang wajib. Ucapan yang wajib contohnya kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, atau kita dengan membaca Fatihah. Membaca Fatihah ini hifdon, baik hafalan, au talqinan, atau didikte. Umpamanya wonten mualaf dia nggak hafal Fatihah, maka untuk bisa membaca Fatihah dia itu dengan didikte orang lain, maka itu boleh. Au nadharan fil mushafi, atau dia dengan melihat mushaf baca Fatihah sambil bawa buku, ini juga boleh. Baca sholat sambil membawa Al-Quran, ini juga boleh. Walau biwasitoti sirojin liman fi dulmatin, meskipun umpamanya dia membacanya dengan membawa lampu, nggak apa-apa. Kemudian membaca Fatihah ini di setiap rokaat, baik sholat yang sir, yang pelan, atau sholat yang jahar. Imam baik suaranya keras atau suaranya lirik, semua wajib membaca Fatihah. Baik imam, baik makmum, atau orang yang sholat sendiri. Disebabkan apa? Disebabkan hadis la sholata liman lam yakro bi Fatihatil kitabi. Tidak dianggap sah sholat orang yang dalam sholatnya tidak membaca Fatihah. Yang pingin kalau tekankan, rukun qauli, yakni ketika kita mengucapkan yang wajib, contohnya takbiratul ihram, contohnya Fatihah, contohnya tasyahud, minimal telinga kita itu dengar. Jangan hanya umi-umi, tapi telinga sendiri enggak dengar. Tapi telinga sendiri enggak dengar.
Jadi yang namanya membaca itu standar minimalnya ayasma'a nafsahu ingkana sahihus sam'i. Kalau memang dalam keadaan normal, sampeyan ketika membaca Fatihah itu minimal telinga sendiri harus dengar. Jelas ya? Jangan hanya umi-umi nggak terdengar suaranya. Kemudian Fatihah niki menjadi satu bagian yang nggak bisa dilepaskan dalam masalah napa niku perkhilafan di antara para ulama. Maka dilanjutkan wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilah. Adapun kalimat atau redaksi bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian daripada Fatihah yang sempurna. Maka orang kalau dia membaca Fatihah harus dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh dia hanya membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim tanpa membaca bismillahirrahmanirrahim. Ulama niku memang perbedaannya sangat tajam berkaitan dengan masalah ini. Imam Malik, guru Imam Syafi'i, niku berada di Madinah. Di Madinah itu ada Masjid Nabi. Imam Malik statusnya niku tabi'in. Dia muridnya sahabat. Sahabat itu muridnya Rasulullah. Di Masjid Nabawi atau di Masjid Madinah, mulai masa zaman sahabat sampai masa Imam Malik itu kalau jadi imam langsung alhamdulillahirabbil alamin. Saya ulangi ya. Jadi dalam hadis itu Abu Bakar, Umar, Utsman itu ketika jadi imam tidak membaca bismillah. Jelas ya? Dan itu berlaku pada masa Imam Malik. Imam Malik itu melihat betul masjid ini masjidnya Nabi. Mulai dulu yang sholat di sini sahabat murid-murid Nabi dan mulai dulu nggak ada bismillahnya. Maka Imam Malik niku menganggap sholat nggak boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara apa? Ya memang bismillah bukan bagian dari Quran. Menurut Imam Malik, bismillah itu bukan bagian dari Fatihah. Kalau yang dalam surat An-Naml sepakat, tapi kalau kita membaca surat Al-Ikhlas, menurut Imam Malik, Al-Ikhlas itu ya kul huwallahu ahad. Kalau kita membaca Yasin, Yasin itu ya apa? Yasin wal Qur'anil Hakim seterusnya. Jelas ya? Kalau kita membaca Al-Fatihah yang mana? Ya alhamdulillahirabbil alamin. Tapi berbeda dengan Imam Malik, Imam Syafi'i niku manggone teng Mekah. Di Mekah imam-imame mulai masa kecil Imam Syafi'i, imam-imami itu ya para tabi'in, ya murid para sahabat. Ketika sholat niku ya membaca bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Di Mekah imam-imam itu ketika sholat membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi mulai kecil Imam Syafi'i itu kalau di Mekah imam-imami membaca bismillah. Maka meskipun Imam Syafi'i ketika beliau sekitar umur 13 tahun beliau pindah ke Madinah berguru pada Imam Malik, madhab beda. Menurut Imam Syafi'i, sholat wajib membaca bismillah. Menurut Imam Malik, sholat nggak boleh membaca bismillah.
Kenapa? Karena pandangan mereka terkait bismillah itu berbeda. Menurut Imam Malik, bismillah bukan bagian Quran. Maka ya cukup alhamdulillahirabbil alamin. Menurut Imam Syafi'i, bismillah bagian Quran. Maka harus bismillahirrahmanirrahim. Lalu kalau ada pertanyaan, loh, lah berarti jumlah ayatnya beda. Kalau memang Imam Malik mengatakan alhamdulillahirabbil alamin bagian pertama dari Al-Fatihah, berarti ayatnya kan beda. Ternyata nggak beda, sama. Imam Syafi'i meyakini Al-Fatihah itu 7 ayat, Imam Malik juga meyakini Al-Fatihah 7 ayat. Cuma susunannya beda. Kalau menurut Imam Malik, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat ketujuhnya. Tapi lah menurut Imam Syafi'i enggak. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama keyakinannya Al-Fatihah 7 ayat, cuma menurut Imam Malik bismillah tidak masuk Fatihah. Maka dalam hal ini kalau kita umpamanya ada orang sholat kok nggak baca bismillah, ya dalam konteks fikih itu ada dalilnya. Karena Imam Malik, guru Imam Syafi'i sendiri mengatakan nggak boleh baca bismillah. Jelas ya? Tapi kalau di kitab kita niki, waman asqata minal fatihati harfan, orang yang menggugurkan satu huruf saja dari Fatihah, au tasdidatan atau satu tasdid saja, au abdala harfan minha atau berani mengganti huruf Fatihah biharfin dengan satu huruf yang lain, lam tasihha qiraatuhu, maka bacaan Fatihahnya tidak sah, wala sholatuhu in ta'ammada, dan kalau dia mengsengaja maka sholatnya juga tidak sah. Jangankan kok nggak moco bismillah, nggak moco satu huruf saja dengan sengaja itu nggak sah. Kalau menurut madhab Syafi'i, saya ulangi ya, menurut madhab Syafi'i kan bismillah bagian Fatihah. Orang yang membaca Fatihah kok sengaja meninggalkan satu huruf saja, satu tasdid saja, mengganti huruf dengan huruf yang lain, bacaannya nggak sah, dan bila sengaja sholatnya nanti juga tidak sah. Tetapi nanti berbeda dengan Imam Malik lah. Imam Malik itu yes langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, nggak memakai bismillahirrahmanirrahim. Niku ketika kula teliti, ternyata memang para sahabat itu juga berbeda. Jadi nggak hanya Imam Syafi'i dengan Imam Malik muaranya, bahkan para sahabat itu juga berbeda. Dados kalau menurut Imam Syafi'i bismillah bagian daripada Fatihah itu didasarkan pada wakila ayatun minal fatihati min kulli suratin wali qiraatu Makkah wal Kufah wa fuqahauha wa Ibnul Mubarrak. Kemudian kalau menurut Imam Malik mustadillina, padahal sik durung bahas nasab niki wis entek niki baterene. Dados kalau menurut Imam
mustadillina bima ruwiya an Abi Bakar wa Utsman wa Umar wa Utsman wa Ali annahu kana yaftatihu ihdahum bil Fatihati min sholatihi imaman min ghairi ayyakula bismillahirrahmanirrahim. Dados Imam Syafi'i yo dasare yo para sahabat yo para ulama. Imam Malik dasare yo para sahabat yo para ulama. Jelas ya? Tapi maksudnya ngeten lho. Ketika ada perbedaan yang itu didasarkan pada sebuah dalil ilmiah, itu bagaimanapun pasti barokah. Imam Syafi'i dengan Imam Malik sangat berbeda. Tapi Imam Syafi'i beliau memiliki dalil, Imam Malik juga memiliki dalil. Dalam hal ini perbedaannya itu tapi perbedaan yang didasarkan pada ilmiah. Maka hubungan Imam Syafi'i dengan Imam Malik ia baik-baik saja. Kenapa? Karena dua-duanya itu berbeda tidak dari sisi watak bukan, sifat bukan, tapi dalam konteks ilmiah. Iso wae kula kalih Mbah Nasirin ku beda. Beda pandangan politik, beda pandangan apapun beda bisa. Tapi selama ilmiah, saya akan tetap bisa baik dengan Mbah Nasirun. Mbah Nasirun belum tentu iso apik kali kula. Enggak. Oh, beda. Tapi beda kalau sikap itu atas dasar nggak seneng. Jalannya atas dasar nggak seneng. Kalau atas dasar nggak seneng itu sampean itu nggak akan bisa baik dengan orangnya. Saya ulangi nih, laksaman dasarnya karena nggak suka itu namanya hasud. Kalau hasud itu ya takulul hasanat kama takulun nar al hatab. Semua kebaikan yang kita tidak suka pada orang yang kita tidak suka, semua kebaikannya akan hilang. Makanya kalau nggak cocok, ya minimal duwe dasar ilmiah, ya kan? Duwe dasar ilmiah. Insya Allah nanti bisa tetap baik. Tapi kalau dasarnya nggak seneng, ya repot. Jelas ya? Lanjut. Wa illa wajaba alaihi i'adatul qiraati. Dan kalau dia membacanya salah tapi enggak sengaja, maka kudu wajib mengulangi bacaan Fatihah. Dados ngeten. Coba sebagaimana yang pertemuan sebelumnya kalau sampaikan. Masalah Fatihah niki seringkali di masjid itu menjadi problem. Makmum rumongso bacaan Fatihah lebih bagus daripada imam. Akhirnya menganggap bacaan imamnya nggak benar. Coba kita itu sebelum mengkoreksi bacaan orang, kita itu mentashehkan bacaan kita sendiri dulu. Jenengan itu bisa dikatakan bacaan Fatihahnya benar kalau wis talaki di hadapan guru, oh iya benar bacaan, mulai itu baru. Tapi lah sampean hanya mendengarkan murotal, kemudian sampean lihat YouTube, melihat keterangan. Tapi sampean tiba-tiba menyalahkan orang, sampean dhewe durung tentu. Lidahe seiso bengkong-bengkong ketika maca Fatihah. Makanya dalam hal ini untuk Al-Fatihah itu kalau bisa ditashehkan. Kemudian wayajibu tartibuha, dan wajib membaca Fatihah secara berurutan. Bi ayakro'a ayatiha ala natmiha al-ma'rufi. Kudu membaca Fatihah sesuai urutan yang kita ketahui. Enggak boleh diloncat-loncat.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladdallin. Amin. Harus sesuai urutan. Sampun. Wa yajibu aidon muwalatuha. Dan kalau membaca Fatihah itu enggak boleh putus, harus muwalah. Muwalah itu artinya nuli-nuli, continue. Antara satu ayat dengan ayat yang lain enggak boleh terputus. Bi ayyasila ba'du kalimatiha bi ba'din min ghairi faslin. Yakni sekadar kalimat satu dengan kalimat yang lain itu tidak ada pemisah illa bi qadri tanafusi, kecuali ngambil nafas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maka itu enggak apa-apa. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin, lha niku mboten angsal. Karena ini memutus urutan atau keberlangsungan atau muwalai Fatihah. Fa in takhallala adzikru baina muwalatiha qata'a. Kalau di tengah-tengah Fatihah kok diputus dengan zikir, maka ini akan memutus status Fatihah. Illa ayyata'allaqa adzikru bi maslatis sholati, kata minil ma'mumi fi asna'i fatihatihi li qiraati imamihi fa innahu la yaqta'u al-muwalat. Kecuali kalau zikirin niku demi kemaslahatan sholat. Contohnya ketika dia membaca Fatihah imam waladdallin, maka makmum kan membaca amin. Bacaan amin makmum itu memutus bacaan Fatihahnya. Karena Fatihah kan harus berhenti dikarenakan membaca amin. Tapi ini demi kemaslahatan sholat, maka nggak apa-apa. Nggih. Tapi yang penting ini amin dalam sholat, bukan amin yang lain. Amin dalam sholat itu kalau umpamanya kata minil imami, membaca aminnya imam, itu termasuk zikir yang tidak memutus bacaan Fatihah. Jelas ya? Kemudian waman jaila al-fatihata, kalau ada orang nggak tahu Fatihah, wa ta'adzarat alaihi, dan dia juga tidak bisa untuk belajar Fatihah, li adami muallimin masalan, contohnya nggak ada orang yang mau mengajari. Dados ngeten, banyak niku muallaf yang mereka sudah masuk Islam tapi bertahun-tahun tetap nggak bisa sholat. Dia tetap nggak bisa sholat. Roto-roto ngeten, mu'allaf itu ketika masuk Islam di masjid-masjid itu hanya mengikrarkan syahadah saja, tapi tidak ada pembinaan mu'allaf secara berlanjut, secara kontinu. Maka ketika jamaah sekalian ini ada saudara kita yang mau masuk Islam, wah orang berbondong-bondong untuk menyaksikan. Tapi setelah itu ya selesai, udah. Lah masalahnya kadang orang ini kalau nggak ada yang bimbing, yang membina, ya nggak ngerti apa-apa. Bertahun-tahun masuk Islam ternyata belum sunat, was. Repot kan? 3 tahun masuk Islam belum bisa sholat. Loh, padahal ketika dia sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, semua hukum syariat berlaku untuk dia. Tapi gara-gara nggak ada yang membimbing, akhirnya mu'allaf tadi itu bertahun-tahun masuk Islam ya nggak ngerti apa. Lah makanya kayak kami di Masjid Agung niku, ya wonten pembinaan mu'allaf. Ya sengaja ngalai, ya gak dibayar, ya gak bayar, terus pokoknya kabeh mu'allaf siapa yang mau belajar ayo. Kenapa? Karena banyak orang yang dia masuk Islam setelah ikrar nggak diurus.
bahkan sampai katakanlah bertahun-tahun masuk Islam, tapi gini ku tata cara wudhu gak ngerti, tata cara sholat gak ngerti. Tapi dia ngomong, saya dulu sudah ikhlas syahadat Pak Ustaz, cuma gak ada yang membimbing. Makanya kalau ada orang seperti itu bagaimana? Dia gak bisa membaca Fatihah, dia juga tidak ada yang mengajar, tapi dia bisa yang lain, dia nggak bisa Fatihah, dia bisa yang lain. Minal Qur'ani, contohnya dari Quran, dia nggak baca Fatihah, tapi dia hafal Al-Ikhlas. Wajib alaihi sab'u ayatin mutawaliyatin iwadun anil fatihati, maka dia harus membaca ayat lain pengganti Fatihah. Hafalnya cuma Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya itu saja yang dibaca. Tapi tetap wajib belajar membaca Fatihah. Fa in ajuza anil Qur'ani ata bidziklin badalan anha bihaitsu layang kusu an hurufiha. Kalau dia tidak bisa membaca ayat lain pengganti Fatihah dan dia mampunya dengan dzikir, maka dia membaca dzikir sebagai ganti daripada Fatihah. Fa illam yuhsin Qur'ana wala dzikron waqafa qadrul Fatihati. Lan iki penting nih. Kalau dia tidak bisa membaca Fatihah kan diganti dengan ayat lain. Kalau enggak bisa ayat yang lain maka diganti dzikir. Kalau tidak bisa dzikir, maka dia diam sekadar bacaan Fatihah, bukan malah diterjemahkan. Saya ulangi, bukan malah diterjemahkan, tapi diam sekadar Fatihah. Niku malah paling enak niku madhab Hanafi. Orang kalau dia nggak bisa bacaan sholat, di madhab Hanafi itu qiraatul imami qiraatun lahu. Bacaan imam itu menjadi bacaan makmum. Di madhab Hanafi itu umpamanya ada orang sholat berjamaah, imamnya baca Fatihah, bacaan imam itu menjadi bacaan makmum. Semua bacaan makmum ditanggung imam. Enak nih kalau di madhab Hanafi ini. Maksudnya ngeten umpami ini sholat taraweh, imamnya copot sama nggak sempat baca. Di madhab Hanafi cukup Allahu Akbar makmuman Allahu Akbar. Wis urusan baca imam. Set. Sama bacanya kok cuapet biasa, milu imam. Ini beneran nih. Tapi kalau di madhab Syafi'i tetap wajib baca imam makmum munfarid. Tapi kalau di madhab Hanafi bacaan imam menjadi bacaan makmum. Jelas ya? Lah itu umpamanya ngeten. Artinya kadang itu kaul-kaul seperti itu bisa menjadi solusi. Satu contoh, orang yang dia itu murtad, umpamanya ngeten, murtad. Contoh nih, wong Islam kemudian murtad 20 tahun. Setelah 20 tahun dia masuk Islam lagi. Di madhab Syafi'i, maka dia harus mengkodoi apa yang ditinggalkan selama 20 tahun. Sholat, puasa, zakat wajib dikodoi selama 20 tahun. Dia punya hutang sholat dengan dia masuk Islam ini. Dia punya hutang sholat 20 tahun, puasa 20 tahun, zakat 20 tahun. Wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa. Apa itu? Guys, pokoknya ayat ini dalam surat Al-Baqarah. Menurut madhab Syafi'i, dia kalau masuk Islam, statusnya ini kalau dia murtad itu enggak gugur. Maka dalam masa dia murtad itu aslinya dia wajib sholat, cuma ditinggalkan. Maka dengan masuk Islam wajib
bayar. Tapi berbeda kalau di madhab Maliki, madhab Hanafi. Orang kalau masuk Islam, dia Islam, kemudian dia murtad, kemudian dia masuk Islam lagi. Niku hukumnya padha kambing kafir asli. Jadi kafir asli itu orang yang tadinya kafir masuk Islam. Kan dia nggak disuruh mengqadha sholat kan. Umpamanya wonten tiyang Nasrani masuk Islam. Kan kita nggak menyuruh dia qadha sholat. Kenapa? Karena dia kafir asli. Kalau di madhab Maliki, madhab Hanafi, status murtad sama dengan kafir asli. Lah niki wonten pernah orang niku dia masuk Islam. Ketika masuk Islam kula suruh baca syahadat. Baca syahadat fasih. Kalau suruh baca Fatihah, Fatihahnya fasih. Langsung, Bu, kok Fatihahnya fasih, Bu ya? Lo beneran Fatihah fasih. Baru ngomong, dulu saya Islam, Pak Ustaz. Cuma karena menikah dengan orang non muslim, akhirnya masuk agama non muslim. Lah setelah cerai dia pingin masuk Islam lagi. Saya langsung ngomong, oh berarti ibu ini namanya murtad. Lah murtad ini kemudian ini sudah berapa tahun? Sekitar 20 tahun. Terus saya tanya, Bu, kalau 20 tahun, kalau dalam aturan hukum berarti harus mengqadha sholat 20 tahun. Siap apa enggak, Bu? Cari ustadz yang lain aja lah. Tapi untungnya dia nganu siap. Ya saya tahu Pak Ustadz. Ya kalau gitu berarti habis ini harus mengqadha sholat. Tapi enggak semua orang bisa seperti ini loh. Masuk Islam ini pinginnya biar dapat, biar mudah, ternyata malah sulit. Oh enggak kan? Dia masuk Islam ternyata harus puasa 20 tahun, artinya 20 kali Ramadan kan? Dia berarti sholat 20 tahun, dia zakat 20 tahun dan seterusnya. Lah ini kan belum tentu semua orang bisa. Maka dalam konteks inilah kadang kita perlu bijak untuk perbedaan hukum itu menjadi solusi. Jelas ya? Tapi sekiranya memungkinkan tetap yang Syafi'i tadi. Oh, kalau mengqadha sholat selama 20 tahun bisa, Bu. Bisa insya Allah Ustadz, saya sudah mantap. Ya sudah, kita ikrarkan, tapi pun nanti mengqadha sholat. Ya karena dia itu fase Fatihah lancar, fase syahadat lancar. Masalah wudhu wis gak perlu diajari. Ya karena dia dulunya memang seorang muslimah, kemudian murtad. Ya kan repot kalau sudah begitu. Jelas ya? Nah ini dalam konteks Fatihah, Fatihah itu wajib dan Fatihah itu harus dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik orang yang sholat menjadi makmum, jadi imam, atau dia itu sholat sendiri. Lalu Fatihah ini nggak boleh diganti dengan yang lain, kecuali kalau memang orangnya nggak mampu. Lalu Fatihah ini juga harus dibacanya secara kontinu, nggak boleh putus-putus. Lalu Fatihah ini juga nggak boleh dengan diganti huruf-hurufnya. Kenapa? Karena ini bagian yang menentukan keabsahan sholat. Nah mungkin itu pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin sebelum kami lanjut, monggo ada yang ingin ditanyakan. Oh monggo Pak Madun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan amin di dalam sholat dengan niat mengaminkan sang imam setelah membaca Fatihah, apakah sholatnya sah? Ketika mengaminkan bacaan imam, itu memang kita disunah ngoten. Jadi ketika imam niku membaca waladhdallin, imam itu kan membaca amin. Dalam hadis itu orang yang bacaan aminnya
bareng dengan aminnya imam, maka malaikat itu akan mengabulkan doa-doanya. Makanya kalau kita amin, yo amin itu mengaminkan bacaane imam. Kan sampean nggak membaca Fatihah. Yang membaca Fatihah imam. Tapi sampean cuma baca amin. Amin dari Fatihah siapa? Imam. Lah ini memang sunnah. Jelas? Nggih. Artinya ada interaksi ketika kita sholat, berinteraksi kepada orang atau imam sendiri. Lah dalam hal ini itu bukan mengingatkan. Jadi niku bukan contohnya ngeten. Imame wahing wasim, alhamdulillah, baru kita yarhamukallah. Kalimat yarhamukallah itu membatalkan sholat gara-gara kita menghitopi, kita sengaja menuju orang. Tapi kalau amin itu enggak, kita memang amine bareng kambe amine imam. Tapi ini bukan nyeluk imam, enggak. Saya ulangi, ini tidak kita berkomunikasi dengan imam, bukan. Beda dengan yarhamuka, itu berarti kita niat berkomunikasi dengan orang itu. Contohnya, wonten tiang assalamualaikum, kita menjawab waalaikumsalam. Batal gara-gara apa? Kita menuju orang itu. Tapi kalau amin ini bukan, amin ini yang kita tuju bukan imam. Tapi kita itu aminnya barengi aminnya imam. Dari Fatihahnya imam itu kita membaca amin bareng kami aminnya imam. Jadi pada dasarnya itu bukan tidak sama dengan kita hitop, bahasanya hitop, atau kita niku interaksi. Contohnya tadi yarhamukallah, yahdikumullah, atau assalamualaikum, itu tidak. Jelas ya Mamadun ya. Jadi bahasanya kalau sampean amin itu kan nggak ditujukan pada orang. Maksudnya ngeten, sama imam ketika salah kan subhanallah, sama niatnya memang imam, sama niatnya memang mengingatkan imam. Kalau niatnya hanya mengingatkan imam, itu bisa batal. Tapi kalau sama niatnya zikir, tasbih, itu enggak. Imam salah subhanallah, sama niatnya tasbih, itu enggak batal. Lah dalam amin itu sama niatnya imam atau niatnya memang krono waladhdallin. Orang ini krono waladhdallin. Amine barengi amine imam. Tapi tidak komunikasi dengan imam. Paham napa mboten? Jadi sederhanane ngeten. Enek wong mlaku bareng. Sing siji, ayo mlaku bareng, ayo, batal. Tapi yang niki enek wong mlaku, sampean mau barengi. Tapi sampean nggak ada interaksi dengan dia. Wis pokoknya barengi amine imam. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan imam. Artinya itu komunikasi dengan imamnya nggak ada. Sing penting amine barengi amine imam. Jelas ya? Ngoten. Ya kurang lebih seperti ini pula. Enggak, mungkin ada lagi yang lain. Oh monggo Kang Basir. Bolehkah kita Enggak boleh. kita meninggalkan jamaah gara-gara imamnya yang bacaannya Belum fasih. bacaannya sholatnya itu makruh. Yang keras ya ini. Salah ya. Salah, enggak fasih. Terus bolehkah kita mengganti imam itu? Ini keterangannya provokator ini. Sampai duri pula ya ganti imam. Maksudnya pripun maksudnya? Kalau dorong paham kira. Gak jelas.
Imamnya diganti ngoten. Nah, imamnya diganti. Setelah sholat atau waktu sholat? Waktu sholat. Lah imam diganti kan maksudnya di tengah-tengah sholat kan? Diganti maksudnya udah nggak jadi imam lagi. Oh dipecat bahasanya ngono. Oh ngono. Iku orang ganti tapi pecat. Iki di mana pelakunya? Diganti orang lain gitu kan. Sesuai dengan kesepakatan warga. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Dados Mas Tengen. Bacaan Fatihah itu kan ada kesalahan yang sifatnya itu tidak sampai merusak makna. Ada kesalahan yang sampai merusak makna. Pun nanti ada makmum yang sifatnya awam, ada makmum yang sifatnya itu fasih. Lah podo-podo awam, imame mocone gak bener, makmume yo podo gak bener sah. Cuma kadang makmumnya nggak tahu diri. Dan ini benar aturan. Kalau standar imam dan makmum sama itu boleh. Baru kalau masalah gini, imam itu bacaannya salah dalam artian yughayyirul makna, merusak makna. Dan dia sengaja, dan dia tahu, maka sholat batal. Saya ulangi ya, sholat batal. Bagi makmum, kalau tahu imamnya begitu, yo jangan bermakmum. Saya ulangi, jangan bermakmum. Sampean luwe api pindah masjid daripada sampean nyopot imam. Iki tenan. Masalah nih Batam ini. Luwe api sampean pindah masjid wae. Sampean imam kono lo bacanya api jamaah ning kono wae. Masjid yang sudah jalan, imamnya yang sudah di sana, enggak usah diotak-atik. Jelas ya? Wait, kula keras kula. Krana ngeten. Coba sampean lihat itu. Di Batam itu, imam sudah bertahun-tahun jadi imam, mengabdikan waktunya jadi imam. Jadi imam itu kalih wong PT itu lebih berat imam. PT itu 8 jam. Di masjid itu 24 jam. Malam-malam jamaah moro, imam harus siap. Isu-isu jamaah moro, imam harus siap. Terlambat sithik makmum komplek. Bayarane kambek PT gede. Bayarannya kambek PT. Ini kalau saya nggak imam, artinya saya fair. Ya kan ya, kalau saya imam, saya nggak imam. Tapi saya paling nggak cocok kalau ada makmum komplain imam. Siapapun imamnya, bahkan Kang Imam Syafi'i kalau dikomplain, saya itu nggak seneng. Pokoknya imam saya itu ngefan pokoknya. Ini beneran. Di Batam itu imam dianggap karyawan pekerja, padahal dia yang menghidupkan masjid. Jelas ya? Dalam struktural kepengurusan imam paling bawah. Enek wong gak ngerti apa-apa kemudian jadi pengurus, wani nyopot imam. Imam sudah puluhan tahun. Nganggep kan Anda udah digaji masjid, digajinya itu loh berapa? Kalau profesional, Anda sudah sekian tahun berarti ada tunjangan ini, ada tunjangan ini, ada tunjangan ini. Karena pekerjaan secara profesional 8 jam, Anda ini 24 jam. Ada, kalau begitu ya silahkan dicopot, nggak apa-apa. Tapi kalau gajinya cuma yang di Batam itu rata-rata berapa sih? Ngono wani kemelinti neng imam, masya Allah. Kang Imam kalau ada yang gitu ngomong Kang Imam ya. Makanya saya tuh hormat sehormat-hormatnya kalau ada saudara kita yang istiqomah jadi imam. Krono abot. Sampeyan gak sholat,
Katakanlah sampean nggak zaman masjid enak sampean. Ngerokok, ngopi, azan nih kono ngerokok, ngopi, nyantai. Imam terlambat sithik lho seneni. Nggih napa mboten? Sampeyan terlambat ora apa-apa, gak teko lho gak apa-apa. Teko sing nyeneni. Imam terlambat sithik lho, gak wani. Kok enak-enak jagongan. Pulang dulu tat, kenapa? Udah adzan. Padahal dalam konteks fikih ju'ilat imam liyutam. Kita mengangkat imam itu untuk diikuti. Saya ulangi. Anda ketika makmuman, berarti Anda itu sudah niat mengikuti imam. Contoh nih, imam nggak tasyahud awal, sampean nggak oleh tasyahud awal, nggak oleh keminter, wajib ngikuti imam. Imam nggak kunut, sampean wis nggak kunut. Apa yang dilakukan imam kita ngikut. Kenapa? Dari awal komitmen kita ju'ilat imam liyutamma. Kita ngangkat imam untuk diikuti. Nah saya ini malah enggak, imam dikritik-kritik. Sayangnya sing kritik itu orang ngaji maksudnya. Beneran itu. Masalahnya di Batam ini banyak sekali. Imam bertahun-tahun kemudian dipecat. Naudzubillahi min dzalik. Padahal imam itu sing nguruki ngaji anake, sing nguruki ngaji deke, sing membacakan tahlil, yang mengajarkan agama, tapi diperlakukan seperti karyawan. Naudzubillahi min dzalik. Ini provokator ini. Jelas ya? Jadi kalau memang iki baca imamnya kok enggak pas ya, pindah wae masjid. Jangan mengganti imam yang sudah ada. Jelas ya? Hah? Intinya, kalau imam itu di sana sudah lama, itu berarti wes pas. Apa masjidnya mau pindah? Enggak, maksudnya ngerti loh kan? Maksudnya gini, ada imam yang dia sudah bertahun-tahun di sana. Kita tiba-tiba datang, kemudian kita nganggep nggak cocok. Wah ini ganti wae. Imamnya nggak hafid, imamnya wis tuwek sebagainya. Dia itu kan melihat pada saat sudah di ujung. Dia kan sudah di ujung. Aslinya dia fasih, tapi mungkin karena sekarang sudah tua, giginya wis akeh sing bolong-bolong. Nggih kan? Bisa jadi seperti itu. Jelas ya? Terus yang kedua, bisa jadi kesalahannya itu bukan kesalahan yang fatal, yang sampai menyebabkan merusak makna, hanya tidak fasih. Jelas ya? Hanya tidak fasih. Tapi bagaimanapun ketika imam ini nggak fasih, tapi dulu masjid ini ketika baru jalan, yang berjuang dia loh. Saat ini ketika masjid danane besar, masjidnya bagus, dibuang. Enggak kan? Ya wes lah, kalau seperti itu makanya ya kula minta. Kalau jenengan, saya ulangi, kalau panjenengan diminta jadi pengurus masjid atau ketua masjid, sampeyan gelem. Saya ulangi, sampeyan gelem. Yang bisa memuliakan para imam itu kita. Tapi rata-rata wong NU kalau untuk urusan pengurus enggaklah saya. Baru orang lain ketika maju terjadi kedoliman begitu, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya saya mintalah sampeyan oleh masyarakat sampeyan jadi pengurus, sampeyan dulu. Karena kitalah yang bisa memuliakan, yang bisa menempatkan imam semestinya. Yakin kalau wong NU itu ndelok imam masjid bukan karyawan. Minimal oh iki imam tahlil, iki imam yasin, bisa menempatkan itu. Tapi kalau orang di luar NU biasanya melihat ya karyawan.
Jelas ya Pak ya? Enggak mungkin ada lagi? Oh monggo Pak Sarif. Pengen jadi imam? Oh. Pertanyaan ya Imam tadi, kalau Imam malam zalim, makmum menjawab amin. Kenapa kalau assalamualaikum tidak dijawab waalaikumsalam? Udah nyambung tadi. Aku sih bayangke ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Batal ya. Dados niku termasuk rukun qauli. Yang wajib itu salam. Saya ulangi, yang wajib salam. Semua orang ketika dia sholat, dia itu untuk menutup sholat dengan salam. Assalamualaikum. Bukan waalaikumsalam. Lah ini kemudian niate baru beda. Tidak semua salam itu ya wajib dijawab. Pak Sarif bisa guyon ini. Jadi contohnya ketika jenengan salam, meskipun sendirian kan assalamualaikum. Ketika sampean jadi imam, assalamualaikum. Ketika sampean jadi makmum juga sama assalamualaikum. Cuma ini niatnya nanti beda-beda. Semua ucapannya kalau salam sebagai penutup sholat itu ya harus assalamualaikum. Lak saman sholat sendiri niatnya ning malaikat sing kanan, malaikat kiri. Kalau sampean jadi imam, niatnya memang mendoakan makmum assalamualaikum. Memang niatnya sana kalau jadi imam. Kalau sampean jadi makmum, assalamualaikum. Sampean gak usah waalaikumsalam. Jelas ya? Yes, yang penting ini namanya ta'abudi, podo kali takbir. Takbir itu kemarin kan ta'abudi. Nggak boleh diganti kalimat yang lain. Kalau sampean ketika sholat imam assalamualaikum, saman assalamualaikum juga, habis itu waalaikumsalam nggak apa-apa. Karena itu sudah di luar sholat. Tapi kalau saman belum assalamualaikum, saman waalaikumsalam, sholatnya sampeyan batal. Ya sih Pak Sarif. Kenapa kok memakai assalamualaikum nggak dijawab waalaikumsalam? Kewajiban kita memang mengucapkan assalamu. Benar sih? Itu namanya ta'abbud. Gak mungkin ada lagi? Oh nggih, monggo Bu Nyai. Yang masbuk itu belum sempat baca Al-Fatihah, sah nggak sholatnya ikut satu rakaat dengan imam? Dan apabila suami sholat di masjid, dia sholat di rumah lagi untuk imami istrinya, bagaimana? Boleh nggak? Jadi makmum itu wajib membaca Fatihah selama statusnya makmum muwafiq. Makmum yang dia mendapati takbirnya imam. Tapi kalau dia tidak mendapati itu, dia ketika masuk ke masjid wis membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia nggak melihat takbiratul ihramnya imam. Atau ketika dia masuk ke masjid, imam itu sudah malikin nas, ilahin nas, surat wis hampir selesai. Atau bahkan ketika masuk ke masjid, imam sudah ruku. Dia kok selama imam belum bangun, saya ulangi, selama imam belum bangun dari ruku, dia sudah Allahu Akbar. Maka dia dapat rakaat itu. Dia tidak perlu membaca Fatihah. Tapi kalau dia masih memungkinkan ya baca Fatihah. Tapi kalau umpamanya
bacaan Fatihah belum selesai imam sudah rukuk, ya dia boleh langsung rukuk. Kenapa? Karena al-imamu hamilun, imam menanggung bacaan makmum yang status makmumnya itu makmum masbuk. Jelas ya? Seperti itu. Yang kedua, kalau imam itu laki-laki atau suami sholat di masjid, pulang ke rumah ngimami orang di rumah, itu bagaimana? Yang namanya sholat itu disunnahkan i'adah. Saya ulangi, kita niku sholat yang kita lakukan sholat fardu itu disunnahkan i'adah. I'adah itu artinya ngulang. Umpamane saya sudah sholat duhur, kemudian selesai sholat duhur ada jamaah sholat duhur, maka saya disunnahkan sholat lagi. Sholat saya itu disebut i'adah. Dulu pada masa Nabi ada orang yang sholat di rumah, Rasulullah di masjid ini sholat. Sahabat ini ketika datang dia nggak sholat. Selesai sholat Rasulullah, Nabi tanya, kenapa kamu nggak sholat? Saya sudah sholat di rumah Nabi. Jawaban Nabi, sholatmu yang kedua itu jadi sunnah. Artinya mengulang sholat itu sunnah. Yang kedua, dulu pada masa Nabi sholat sudah selesai, ada orang datang terlambat, dia mau sholat sendirian. Maka oleh Nabi, sahabat diperintahkan, itu temani sahabatmu, temanmu itu untuk sholat jamaah. Biar dia tidak sholat sendirian, orang yang sudah sholat dengan Nabi disuruh mengulang menjadi makmum orang itu. Maka dalam konteks hukum, sholat itu sunnah diulang, cuma ya sekali saja. Lah inilah menjadi alternatif. Dia sudah sholat di masjid jadi imam, pulang ke rumah sholat lagi jadi imam lagi. Yang penting itu standarnya sama atau yang lebih baik. Kalau standar yang kedua lebih jelek daripada yang pertama, baru nggak boleh. Yang pertama sholat berjamaah kemudian mengulang sendirian, nggak boleh. Tapi kalau tadinya jamaah mengulang lagi jamaah, boleh. Atau tadinya sendirian diulang dengan jamaah, maka boleh. Oleh sebab itu kalau di masjid suaminya ini jamaah, pulang ke rumah jadi imam keluarga, secara hukum suaminya melakukan sunnah, istrinya melakukan wajib, jamaahnya sah. Jelas ya? Niatnya bagaimana? Ya sama seperti yang pertama. Umpamanya sholat duhur ya, usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan imaman, yang memakai fardhu dhuhri tapi statusnya dalam hukum menjadi sunnah. Maka ini menjadi solusi. Karena biasanya gini, kalau suami sholat di masjid, di rumah istri sholat sendirian. Kalau suami jamaah di rumah, dia nggak jamaah di masjid. Seringkali orang itu bingung gara-gara gini. Kalau dia sholat di masjid berarti di rumah istri sholat sendirian. Kalau dia sholat di rumah berarti dia tidak jamaah di masjid. Padahal ada solusinya. Dia jamaah di masjid fardu, pulang ke rumah jadi imam sunnah dengan sholat yang sama. Jelas ya? Seperti jadi nggak apa-apa. Suami pulang ke rumah langsung mimpin apa itu sholat berjamaah dengan keluarga, itu suaminya meskipun sholatnya sama seperti yang di masjid, yang dilakukannya itu sunnah. Jelas ya? Seperti itu. Cukup? Diniati kodok sholat.
niatnya kodok sholat. Dia punya hutang sholat atau enggak dia? Wes. Oh enak loh, kira-kira punya lah. Tapi ini kok nggak bisa. Kalau menurut Imam Izud bin Abdissalam itu pakai takribi. Takribi itu pakai kira-kira nggak apa-apa. Jadi mayoritas ulama mengatakan orang kalau dia punya hutang sholat wajib mengkodok sesuai dengan hutangnya. Harus tahdid, harus tepat. Hutang saya berapa? 59 sholat. Harus begitu. Tapi kalau menurut Imam Izud bin Abdissalam enggak harus tahdid, enggak harus presisi. Kira-kira boleh, kira-kira sakmin. Maka dia aku sih kira-kira sih duwe utang sholat itu boleh. Tapi kalau dia sudah merasa cukup ya nggak perlu begitu. Artinya kalau dia tuh sudah mantap, kira-kira utang sholatku wis kebayar lah. Lah ini dia nggak boleh. Sopong ngerti aku wingi. Lah ini nggak boleh. Kalau sopong ngerti itu kan berarti kan tepak-tepakan kan. Padahal sholat yang dilakukannya itu kudu niatnya mantep sah. Makanya paling bagus niatnya i'adatus sholat. Niat mengulang sholat. Prakteknya, niatnya, ucapannya sama seperti sholat yang pertama, tapi status hukumnya sunnah. Jelas ya ya, seperti itu. Itu kan minimal kan harus terdengar telinga sendiri. Nah, kebablasan misalnya 5 sampai 10 ketonggone jamaah itu pireng itu. Sampai kadang makmum itu sone kebanteran ya. Kulo ya pernah seperti itu, dikritik kulo, langsung dikritik. Pak Ustadz, kalau baca gak usah keras-keras lah Pak Ustadz. Saya bingung, saya imamnya jadi 2 Pak Ustadz. Jadi yang penting kita membaca itu sekadar. Saudara, sekadar bacaan itu terdengar telinga kita. Bacaannya ngoten. Tapi kalau keras-keras, dia nggak ada niat mengganggu ya, nggak apa-apa. Sampeyan sholat malam, dewean, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Wah itu malah oleh itu. Si arting sopo wong dewean kok mbak, sampeyan itu. Makan dewean. Lah sholat malam itu memang sir tapi rodok dibanterke sithik. Lah dhewean pelan tapi rodok dibanterke sithik. Baru kalau yang bukan yang siang itu sir sekadar telinganya sendiri dengar. Tapi sekiranya banter kok itu sampai taswis ojo nggak oleh. Cuma kadang ngeten, wonten ada orang itu yang pendengarannya itu masih pendengarannya sudah bermasalah. Menurut dia itu pelan, padahal tonggone kebrebekan. Menurut dia pelan, padahal tonggone kebrebekan. Makane dalam fikih niku dia sekadar telinganya sendiri dengar itu kalau memang napa niku dalam keadaan normal. Ya dalam keadaan normal. Umpamane di sampingnya enek konser. Sampean meskipun banter itu enggak kedengeran. Maka enggak perlu sampai bengok-bengok ben telingane sama dengar enggak. Ukuran biasanya saya berapa telinga saya dengar ya seperti itulah meskipun sekarang enggak terdengar karena konser. Makanya kalau banter-banter niku kalau dia memang mengsengaja nggih mboten nangis.
Tapi kalau dia nggak sengaja, ya mboten napa-napa. Kalau diingatkan ya serodok diturunkan volumenya. Karena ya kadang niku orang tuh saking kusuke, dia pingin memperdengarkan bacaannya, nggak tahu nih tonggone keberbekan. Siar sholat dewian kok siar. Lah pamane sama sholat dewian dibanterke pamer niku mbah. Enggak bagusan Bang. Jelas ya? Cukup ya? Izinnya Monggo. Ini penting banget masalah. Oke. Di luar tema ini. Oh boleh. Di luar tema ini agak nasional. Kata, jadi keluarga ini ketika sang istri melakukan kesalahan atau bahkan maksiat, ini sang suami apa menanggung dosanya atau tidak? Atau ditanggung sang istri sendiri? Matur suwun. Kalau ada istri melakukan dosa, suami menanggung dosanya atau tidak? Dados hukumnya niku tanggung jawab Pak Madu. Maksudnya tanggung jawabnya suami ndelok istrine enggak sholat, maka ya kudu amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak, kayak kemarin enggak oleh ngantemi Mbah bahasane. Sing oleh mukul itu wong tuane, enggak boleh suami. Saya ulangi. Mukul itu kalau baru pamene ngeten. Dia enggak memenuhi haknya. Dia enggak taat pada suami, akhirnya dia tuh ngambek nusus. Maka suami kuwi nasihati, suami kuwi kalau dinasihati enggak kena, suami meneng, pisah ranjang atau mukul, tapi enggak boleh sampai menyakiti, menimbulkan bekas. Ngoten. Jelas ya? Mukul tapi enggak boleh menimbulkan bekas. Sing dipukul pundi nih? Bokonge Pak Ustadz. Oh, umpamanya ngoten. Lah dalam konteks takzir, contohnya ini, enggak mau sholat, akhirnya diajar. Yang berhak itu wong tua, bukan suami. Dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar, iki kok bojoke enggak gelem ibadah ya. Maka suami itu ya nasihati, suami ya mengarahkan, tapi kalau sudah enggak mau ya sudah. Kalau masalah itu beda lagi Bang. Sampeyan ini usule kok. Sik to jojo ngono dhisik masane. Dan sebagaimana kemarin, umpamane ndelok bojone enggak gelem sholat, maka suami itu kewajibannya nasihati, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kalau masalah mukul itu wong tuane bukan suami. Jelas ya? Lalu kalau suami sudah melakukan ini, ya dia berarti sudah ku anfusakum wa ahlikum. Maka dosa itu ya yang nanggung istri sendiri. Kewajiban suami mengarahkan, menasehati, amar ma'ruf itu sudah dilakukan. Tapi kalau ndelok istrine enggak sholat, malah dibarengi, umpamane ngoten. Istrine maksiat malah dibiarkan. Ya dia punya dosa dalam artian mengabaikan tanggung jawab. Istri ya tetap dosa, tapi suami ya kena dosa karena dia mengabaikan tanggung jawab. Maka dalam konteks seperti ini itu sabab itu ngeten. Enek arek cilik, ada anak masuk neraka, nuntut wong tuane. Lalu oleh malaikat ditanya, kenapa kamu kok masuk neraka? Karena orang tua saya nggak pernah mengajari saya. Maka wong tuane meskipun yang surga ditarik mlebu neraka, gara-gara dia menjadi penyebab anaknya. Tapi berbeda kalau gini, orang tuanya sudah mengajari, orang tuanya sudah mengarahkan, anaknya gak gelem sholat, masuk neraka, nuntut.
Ya Allah, orang tua saya masuk neraka sekalian. Wong tuane wis melakukan tanggung jawabnya apa belum? Sudah ya Allah. Ya sudah anaknya dhewe ya. Paham nggih? Lah ini maka enggak semua dosa istri maka suami nanggung enggak? Yang melihat bagaimana tanggung jawab suami. Jelas nggih Pak Madun nggih? Dados ngoten. Tidak kalau istri dosa suami ikut dosa. Ya dilihat dulu. Kalau suaminya sudah bertanggung jawab, suaminya sudah betul-betul dia amar ma'ruf nahi mungkar, yo salahe dhewe. Jelas ya? Salahe dhewe. Lah niku terus piye? Kalau memang enggak kena dinasihati, enggak bisa diarahkan yo ngoten wau. Sunahe dilepas. Niku siji wae gak iso ngurus apa meneh loro ya. Nanti kanca soalé. Enggak duwe kanca. Tapi ngoten. Nanti kalau dalam konteks fikih kalau istrinya betul-betul sholihah, apik, maka enggak boleh dilepas, makruh dilepas. Makruh lah istrinya sampean ku wis nurut, wis sholihah, wis apik, kok sampean cerai itu makruh. Tapi kalau ngeten, istrine niku wis gak gelem nurut, melakukan maksiat terus, ya sunahe dilepas. Jelas ya? Tapi tetap cinta, ya wis monggo lah pemene. Tambah ya. Tukare ra usah. Cukup ya? Cukup ya Pak Badun ya? Panas niki. Alhamdulillah. Ya niki sebelum kita tutup, alhamdulillah niki Pak Nasrul. Nggih Pak Nasrul nggih. Besok beliau mau umroh. Nggih, makane nyuwun doa kita bersama. Insyaallah yang hadir ini kan niatnya ngaji kabeh, maka doanya makbul. Tapi untuk doa yang paling berhak niku Suriah. Nah, wonten Yai Muklis kita mintakan kepada beliau untuk memimpin doa. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.